Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Masih pada semangat kan ya? Semangat. Makasih ya ketua kelas sudah menyiapkan fokusnya, laptopnya juga. Bisa ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, disiapkan dulu ketua kelas. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, ini pada masuk semua atau ada yang nggak masuk nih? Hadir semua. semua. Jadi kita masih sama seperti minggu lalu membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di sini ada konsepnya, ada 4 subbab. Yang pertama ada letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga perkembangan jalur laut di Indonesia. Dan yang keempat potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Coba nih, ada yang mau jelasin kembali nggak? Saya Pak, Silakan Clay. saya izin menjelaskan ya Pak. Iya. Letak Indonesia ada 2 nih Pak. Ada letak astronomis dan geografis. Letak astronomis ini dilihat dari garis lintang dan bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu wilayah terhadap posisinya di bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain Pak. Oke, ayo ada yang mau jelasin lagi? Saya Pak. Silakan Bapak. Dikarenakan Indonesia negara maritim, maka wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya, Pak. Luas wilayah daratan Indonesia sekitar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas perairannya sekitar 6,29 juta kilometer persegi, Pak. Ada yang lain? Saya Pak, namanya batas wilayah itu ada 2 jenis, batas secara politik ataupun hukum sama secara batas fisiknya. Kalau untuk batas hukumnya itu ditetapkan dari perjanjian dan kesepakatan antara 2 negara ataupun lebih. Sedangkan secara batas fisiknya ditentukan berdasarkan kenampakan bentang alamnya atau geografis antar wilayah negaranya. Nah, benar banget tuh, batas ada 2, batas fisik dan batas politik. Ada yang bisa jelasin nih batas fisik sama batas politik? Saya Pak. Silakan lihat. Mungkin contohnya kali ya, Pak. Ya. Contoh dari batas hukum atau politik itu kayak deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 tentang lebar wilayah laut teritorial dinyatakan 12 mil. Nah, kalau contoh batas fisik itu seperti di utara Indonesia, daratannya berbatasan dengan wilayah Malaysia, perairannya dengan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Selat Sulu. Gitu, Pak. Oke. Udah pada ngerti ya tentang subbab pertama lah, itu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang yang kedua nih. Ada karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini tuh saya harap kalian tuh mampu menganalisis karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, di sini ada gambar potensi kemaritiman Indonesia. Ada garis pantai, luas daratan, jumlah pulau, dan luas perairan. Oke, langsung saja ya kita ke materi kedua kita. Nah, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, terbentuknya kepulauan Indonesia itu tidak lepas dari peristiwa geologi, yaitu pertemuan 3 lempeng. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Nah, pertemuan ketiga lempeng ini menyebabkan adanya sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, jalur pegunungan. Oke, ini. Nah, tadi kan ada 2 ya, karakteristik wilayah Indonesia ada daratan dan perairan. Coba nih, ketua kelas,
Tulis karakteristik Indonesia. Bisa milih daratan, perairan. Apa aja karakteristik daratan dan sama karakteristik perairan. Kami bahasa Jepang. Oke. Ya, kasih. Satu aja. Iya. Nah, kasih ke mana nih? Kira kasih ke teman. Kasih siapa ya? Iya. Semuanya dapat kok nih. Oke, saya mau Kalian kawin ya berkumpul. Pak. Iya, silakan. Aduh. Silakan kawin. Ya, terima kasih, Bray. Abang nih, ada ini ya. Ayo. Mau milih daratan ke perairan. Dia Pak, Iya. Laut. apa ya? Tadi lupa siapa? Aduh. Bukan, apa sih tadi? Oh, apa lah tadi? Dah, Nah, kasih ke temennya lagi nih. Lempar-lemparan ayo. Ayo bawa. masalah awalnya ya Pak? Enggak apa-apa. Nggak boleh, ayo. Iya, iya, iya. Iya bisa. Gua dong kan daratan. Dataran. Dataran. Daratan. Oh, Iya betul. Asli nih ke teman lagi nih siapa tuh? Masih banyak yang belum nih. Kayaknya Rizky seru deh, Bang. Nah, ayo Rizky balik. asli dia tadi. Bapak, orang yang Ya laut sendirian. saya tak bisa main langsung naik. Ayo kasih ke temennya lagi. Beko. Ayo nih masa perairan cuma laut doang? Banyak kok perairannya. Waduh, masuk nggak Pak? Waduh termasuk. Ayo Fikri. Jangan gaya nih. Ini nih, Fikri. Coba lagi. Oh. Belum. Udah. Iya belum. Iya. Suara dipegang. Makasih ya, Dek. Hah? Ada di Nah, jadi kalian sudah nulis karakteristik wilayah Indonesia, daratan dan perairan. Nah, bener banget nih. Nih, karakteristik wilayah Indonesia ada pegunungan, ada gunung, terus ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Sebenarnya masih banyak lagi sih karakteristik. Daratannya ada kayak bukit, lembah, pokoknya banyak banget dah. Nah ini, oke. Nah sebelum masuk ke perairan, saya mau nanya nih, tempat tinggal kalian nih. Kalian pada tinggal di daerah mana nih? Karakteristiknya? Saya Pak, saya Iya, tinggal silakan. di Tangerang Pak, jadi Tangerang, maksudnya, oh iya. dataran rendah ya? Iya Pak, di Tangerang rendah. Ada yang lain? Saya Pak. Saya dari Oh. Padang Pak. Ih, Padang, mantap sekali. Jauh Iya, sekali ya. Pak. Iya, betul banget. Ini Padang dataran apa tuh Padang? Dataran rendah juga Bapak. Rendah juga. Iya. Ini saya langsung masuk ke
wilayah perairannya ya. Jadi ada sungai, di sini belum ada ya, biasanya deh. Ada sungai, danau, waduk, selat, laut. Nah waduk dan danau itu ada yang buatan manusia, ada yang buatan alam. Apa bedanya tuh Pak? Kalau kalau danau ya, danau kan kayak Danau Toba itu terjadi karena ada letusan gunung ya, namanya Toba Volcano. Itu terjadi sekitar 73.000 tahun lalu lah. Karena letusan dahsyat itu, jadi terbentuklah kawah. Kawahnya itu akhirnya tergenangi air. Nah ada laut nih. Laut itu kumpulan air asin yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Laut Indonesia itu berdasarkan kedalamannya ada 4. Ada zona litoral, neritik, batial, dan abisal. Zona litoral nih ya. Coba deh laut. Oh, ada. Nah, laut kan ada 4 berdasarkan kedalamannya. Ada litoral, neritik, batial, dan abisal. Litoral ini zona pasang surut. Neritik itu wilayah laut dangkal sekitar 150 meter. Kalau batial itu laut dalam 150 sampai 1.800 meter. Dan kalau abisal itu laut dalam lebih dari 1.800 meter kedalamannya. Nah, kategori laut di Indonesia juga ada 3 nih. Ada laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Laut transgresi itu laut yang meluas. Ingresi laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Dan laut regresi itu laut yang menyempit. Nah, di sini ada contohnya laut transgresi. Laut transgresi kan laut yang meluas ya. Kayak ini nih. Jadi kan ada paparan ya. Paparan Sunda sama paparan Sahul. Nah, pas zaman dulu itu menyatu daratannya. Tapi karena mencairnya zaman es itu ada ice age, ada pemanasan global, jadi zaman es mencair, akibatnya permukaan air laut itu meninggi, jadi ketutupan gitu. Terus ada laut regresi, itu pulau Jawa nih, laut utara yang Pulau Jawa. Nah, laut regresi ini terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan gitu ya, penyempitannya oleh pengendapan. Karena banyak banget nih sungai-sungai di Pulau Jawa itu yang bermuara di laut utara. Oke, ada teluk juga, terus ada selat, terus ada samudra nih. Samudra itu ada 5, ada samudra selatan, Antartika, samudra Arktik, samudra Atlantik, samudra Hindia, dan samudra Pasifik. Nah, oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Di sini saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, sebutkan kategori laut yang ada di Indonesia. Yang kedua, perbedaan laut dan samudera. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan. Saya Ibu. izin jawab yang nomor 1 ya. Sebutkan kategori laut yang ada di Indonesia. Di slide sebelumnya itu kalau nggak salah ada kategori laut yang ada di Indonesia itu ada 3, yaitu laut transgresi, regresi, dan ingresi, Pak. Nah, betul sekali yang seperti saya jelaskan. Lalu pertanyaan kedua, perbedaan laut dan samudera. Saya ingin menjawab Pak, yang pertanyaan Silakan, nomor 2. Jadi perbedaannya itu laut itu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas pulau-pulau. Nah, sedangkan samudra itu merupakan kumpulan dari laut yang membagi atau berbatasan dengan benua. Oke, terima kasih Rizky dan Bima. Oke, selanjutnya kita ada game nih. Tadi kan kita ngebahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Dan sebelumnya kita juga membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Gamenya itu TTS ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7 orang. Tapi sih ada 10 soal apa deh.
Oke, langsung aja saya ngisi nomor 2 deh di sini. Giat Nomor 2 kan potensi yang digunakan sebagai sumber pembangkit listrik di wilayah gunung api itu di geothermal. Oke, siapa nih ya? Nomor 1 ada yang mau jawab nih? Lempar lagi aja kali ya. Pak, saya Pak, nomor 1 yang menurun Pak. Oke, ayo ketawa keras. aduh Nggak apa, ayo. Bebas, kasih ke Lempar temennya. siapa Iya, lempar ya? siapa? Saya mau lempar Fikri ya Pak. Iya, nomor 3. Di ujung kan 3. Ya, masih ada bawah lagi. Weh, habisnya. Nah, ayo nih, Oh, lempar lempar lagi ya? Lempar lagi, semuanya dapat, semuanya dapat. Ayo. Nomor 4 ayo Ki. Kasih Ki ke temennya. Ya, makasih. Ayo ya. Saya boleh loncat ke nomor 8 nggak, Pak? Jadi apa? Iya, Pak. Boleh, boleh. Biar ini. Biar ini apa nih? Ya lewat tuh. Ini nih, ini kan udah mepet nih. Ini nomor 8 apa sih? Enak. Di 2 huruf kayak nomor 3. Gigi berarti. Ya. Ayo. Nih, loh, Pak. Aduh, semangat. Saya nomor 7 boleh ya, Pak? Boleh. Yang mana aja bebas kok. Dah. Lebih baik. Kasih ke yang belum. Ayo kok. Udah gila. Nah, kita selesai main game nih. Jawabannya kan benar banget ya. Dari 7 soal sama saya tadi 8. Oke, selanjutnya. Nah, ada tugas nih. Aduh. Kan dari Tugasnya tugas kelompok ya, kegiatannya lama kok. Jadi kalian buat kelompok 4 kelompok. Nah, bebas. Kelompoknya bebas, kalian pilih sendiri aja. Nah, kalian tuh buat suatu karya bebas ya, ini bisa makalah, infografis, PPT, video, atau yang lainnya deh.
Materinya itu tentang bab 1 yang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bab 1 itu kan ada 4 subbab. Ada letak luas dan batas wilayah Indonesia, karakteristik wilayah Indonesia, perkembangan jalur laut Indonesia, dan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Itu kalian bebas pilih sendiri. Dikumpulinnya nanti aja sekitar bulan depan. Nah ini tugas individunya nih. Kita bikin TPS lagi tuh. Gak apa-apa banget kok. 10 soal juga. Iya Pak, ya Pak, siapa? Nanti saya kirim filenya ke ketua kelas ya. Siapa? Kali ini. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya nggak nih tentang materi yang sudah kita pelajari? Saya Pak izin bertanya. Ya silakan kok. Saya ingin bertanya, lautan Indonesia itu kan sering disebut juga sebagai Marine Mega Biodiversity. Nah, istilah itu artinya apa? Marine Mega Biodiversity. Nah, laut Indonesia disebut Marine Mega Biodiversity itu karena banyak banget nih keanekaragaman di lautnya. Perikanan, terumbu karang, terus ada udang, pokoknya banyak deh. Ada yang mau nanya lagi? Saya lagi Pak. Oke, silakan Eko. Ya. Jadi laut Indonesia itu kan luas Pak. Iya. Lalu di laut Indonesia itu kita mengenal adanya jalur alki. Nah, pembagian jalur alki itu seperti apa ya? Jalur alki ya. Jalur alki itu sebenarnya di pertemuan minggu depan itu kan. Nah, perkembangan jalur laut Indonesia tapi nggak pas saya jelasin sekilas dunia. Oke, pakai peta ini aja. Nah, jalur alki itu ada 3. Alki 1 nih dari laut Cina Selatan itu turun ke bawah negeri Selat Sunda terus pakai Selat Malaka juga, itu alki 1. Alki 2 ini nih laut apa nih, laut Celebes turun ke bawah sampai ke Selat Bali terus alki juga. Alki ketiga itu dari sini, dari Samudra Pasifik turun ke bawah di Maluku terus bawa lagi sampai ke Kepulauan Nusa Tenggara terus ke Sulawesi bagian barat. Oke, itu aja, nanti saya jelasin lagi minggu depan. Karena minggu depan kita belajar tentang ini nih, tentang perkembangan jalur laut di Indonesia. Oke, saya tutup saja ya pembelajaran hari ini ya. Oke. Oke, sekian pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tapi sebelum ditutup, berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Untuk menutup kelas hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Terima kasih ya Pak. Oke, jangan lupa ya, tadi tuh ada tugas tuh yang TTS kerjain ya. Kerjain apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.